Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Maureen Kimorafure dari kelas 7 Emina akan menceritakan perkembangan Islam di zaman Damaskus. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, dunia Islam memasuki babak baru yang sangat berbeda. Tahun 661 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncullah seorang pemimpin kuat dari keluarga Quraisy, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu Islam sedang mengalami konflik internal, sehingga Muawiyah berusaha menyatukan kembali kekuatan kaum muslimin. Ia kemudian dipilih menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah, dinasti Islam pertama yang memakai sistem kerajaan turun-temurun. Muawiyah memindahkan ibu kota dari kota Madinah ke kota tua yang subur, strategis, dan menjadi pusat perdagangan besar, yaitu Damaskus. Sejak saat itu, Damaskus menjadi jantung dunia Islam. Kota itu berkembang cepat menjadi pusat politik, ekonomi, militer, dan kebudayaan terbesar pada masanya. Awal pemerintahan Umayyah membangun fondasi besar. Muawiyah terkenal sebagai pemimpin yang sangat pandai mengatur pemerintahan. Ia menyusun sistem baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu 1. Membentuk angkatan laut dan pasukan khusus yang kuat. 2. Membuat administrasi negara yang rapi. 3. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. 4. Membangun jaringan pos dan jalan raya. Di bawah kekuasaannya, stabilitas mulai kembali, sehingga dunia Islam siap memasuki masa ekspansi besar-besaran. Masa keemasan ekspansi Islam. Setelah keadaan dalam negeri stabil, para khalifah Umayyah selanjutnya memperluas wilayah Islam hingga menjadi salah satu kaisaran terbesar dalam sejarah. Yang pertama, penaklukan ke barat. Pasukan Islam bergerak menuju Afrika Utara, melewati Mesir hingga Maroko. Di sana lahirlah panglima besar bernama Tariq bin Ziyad, yang kemudian menyeberangi selat yang kini dinamai Selat Gibraltar, Jabal Tariq. Pada tahun 711 Masehi, wilayah Spanyol Andalusia jatuh ke tangan Islam. Kejayaan Islam berkembang di sana selama berabad-abad. Penaklukan ke timur. Sebagian pasukan bergerak ke Persia, Asia Tengah, hingga India bagian barat. Kota-kota penting seperti Samarkand, Bukhara, dan Khurasan masuk dalam kekuasaan Islam. Yang ketiga, ekspedisi ke Konstantinopel. Beberapa kali ekspedisi besar dilakukan untuk menaklukkan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Meskipun belum berhasil, ini menunjukkan kekuatan militer Islam yang luar biasa. Dengan penaklukan-penaklukan ini, wilayah Islam membentang sangat luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Belum pernah dalam sejarah Islam wilayahnya sebesar itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Meski fokus awal dinasti Umayyah adalah administrasi dan ekspansi, ilmu pengetahuan dan budaya juga mulai berkembang. Di Damaskus, para ulama, ahli bahasa, dan sejarawan berkumpul. Masjid-masjid besar menjadi pusat kajian. Salah satu bangunan besar pada masa ini adalah Masjid Agung Damaskus, yang dibuat oleh Khalifah Al-Walid. Ilmu fikih hukum Islam juga mengalami pembentukan dasar-dasar. Ulama besar seperti Hasan Al-Basri hidup pada masa ini. Kota-kota seperti Kufah, Basra, dan Fustat menjadi pusat perkembangan ilmu agama. Pembangunan administrasi pemerintahan juga melahirkan banyak dokumentasi tertulis. Catatan resmi negara jauh lebih teratur dibanding zaman sebelumnya. Sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Dengan wilayah luas dan perdagangan yang ramai, ekonomi dunia Islam semakin kuat. Jalan-jalan perdagangan internasional dari Mediterania, Persia, India, hingga Afrika semakin hidup. Pedagang muslim menyebar ke seluruh dunia, ke berbagai penjuru, membawa agama Islam melalui interaksi dan transaksi. Banyak masyarakat non-Arab masuk Islam, terutama di Persia dan Asia Tengah. Namun, pada masa ini muncul perbedaan sosial. Kaum Arab sering mendapat kedudukan lebih tinggi, sedangkan kaum non-Arab, Mawali, merasa kurang dihargai. Perbedaan inilah yang kelak menjadi bibit konflik. Masa kemunduran, konflik, dan kejatuhan. Menjelang akhir, kekuasaan dinasti Umayyah mulai melemah karena beberapa hal. Yang pertama, konflik keluarga internal. Banyak perebutan tahta antar anggota keluarga Bani Umayyah yang membuat kekuatan politik melemah. Yang kedua, ketidakpuasan masyarakat non-Arab. Kaum Mawali menuntut kesetaraan, mereka berasal menjadi warga kelas 2. Ketiga, beban pajak dan administrasi. Wilayah luas menyebabkan biaya pemerintahan sangat besar. Yang keempat, munculnya kelompok pemberontak. Yang paling besar adalah gerakan Bani Abbas.
keluarga keturunan paman Nabi Muhammad yang mengobarkan semangat kesetaraan dan keadilan. Pada tahun 750 Masehi, terjadi pertempuran besar Zab, di mana pasukan Bani Abbas mengalahkan pasukan Umayyah. Dinasti Umayyah pun runtuh di wilayah timur dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Namun, satu orang keturunan Umayyah, Abdurrahman ad-Dakhil, berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia yang bertahan ratusan tahun. Warisan zaman Damaskus. Meskipun berakhir dengan konflik, dinasti Umayyah telah meninggalkan sistem pemerintahan yang stabil, perkembangan bahasa Arab, ekspansi wilayah Islam yang luas, kota Damaskus yang berkembang sebagai pusat peradaban, dasar ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Zaman Damaskus adalah satu periode yang paling penting dalam sejarah peradaban Islam.